Pak Anies walaupun usianya sudah tua, ya kan, tetapi pikirannya kekinian, mudah sekali dan sekali ya. Ya, jadi hal ini pun juga harus dilakukan oleh yang lain. Pak Prabowo, ya kan agak sedikit muda-muda, goyang gemoynya kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama kami. Masih di tempat yang sama. Yes, masih di tempat yang sama. Pemuda awam ngomong kocak. Nice. Mas Ahmad, thank you untuk kesempatannya. Ya, ini kesempatan terbaik untuk nguras tenaga hari Jumat. Mas Ahmad, ini belakangan itu kan cukup viral. Itu ditemukan banyak sekali apa namanya di Google media itu, gitu ya. Nama Anies Baswedan gitu. Menariknya karena Anies Baswedan ini selalu live on TikTok gitu kan. Ya, ini capres milenial ya, kan ya kan. Padahal kan ada salah satu cawapres yang menggaungkan soal hilirisasi digital kan. Iya, itu. Ini cukup menarik gitu. Dan gimana kira-kira menurut Mas Ahmad? Karena bagi saya ini harus seperti ini, nggak jadi soal. Asal jangan di sana ditampil gitu ya, ditampil di media sosial itu live on TikTok itu banyak orang yang tonton, ratusan ribu orang tonton di situ, walau sebetulnya menurut Anies itu dia masih lagi sedang belajar gitu kan. Yang penting yang disampaikan itu adalah tentang narasi-narasi pembangunan, narasi-narasi ke depan, ya kan, tentang konsep dia sebagai seorang kepala negara, calon kepala negara kan. Nah, jadi saya kira kan seperti itu kan, it's okay, nggak jadi urusan kan, nggak jadi masalah gitu. Yang menjadi masalah itu ketika kemudian dia menggunakan media sosial itu untuk apa namanya, mengajak orang itu untuk memilih dia dan kemudian melarang untuk tidak boleh yang lain itu dipilih, ya kan? Ya, kalau pandangan saya secara pribadi sih seperti itu. Tapi mohon maaf, ini disclaimer dulu nih, biar ini masalahnya loyalisnya Anies ini pendukung Anies loh, nggak objektif, subjektif ini bukan. Saya bukan siapa-siapa, bahkan saya nampil dengan baju warna merah, tapi saya bukan PDIP. Saya bukan pendukungnya juga, bukan pendukung Ganjar, saya juga bukan pendukungnya Prabowo gitu ya. Nah, tapi posisi ini kita sebagai kelompok milenial gitu ya, kelompok anak muda, pemuda Indonesia harus melihat perkara ini secara objektif, kan seperti itu. Mas, kira-kira menurut sampean ini gimana kira-kira? Jadi kemarin itu saya nonton sampai tidak habis. Oh, nonton juga? Iya, sampai habis. Gimana tampilan dia? Cakep. Cakep sih. Sampai ada yang disebut dia kan sebagai artis apa tuh Korea kalau nggak salah ya. Oh gitu. Iya. Oh, masalahnya karena ratusan ribu orang yang nonton gitu. Iya. Gitu. Iya. Jadi di situ kan Pak Anies ini cuma jawab pertanyaan dari netizen aja tuh yang mampir ke situ, melipir ke situ. Nice. Sampai ada yang nanya kacamata di etalase berapa Pak. Dia cari dulu tuh searching Pak Anies itu. Harusnya itu kan bagus juga. Tapi kan kalau kita lihat terkait dengan politiknya nggak terlalu efektif sih, karena yang muncul situ kan nggak semua melek politik. Ya. Tapi kan gini. Oke, wait ya. Ini menarik banget. Kita bisa berdebat panjang di sini soal ini. Sekali lagi saya bukan pendukung Anies gitu ya, tapi kan maksudnya menarik. Terlepas daripada hal itu ya, karena TikTok itu kan kelompok milenial semua. Misal tadi tidak semua orang di situ adalah melek politik, justru di situ adalah melek media sosial semua kan, ya kan? Yang di situ kan, tapi tidak melepas kemungkinan gitu ya, bahwa mereka ini juga punya perhatian serius terkait dengan pemilu kita 2024 ini di 14 Februari nanti ini kan. Sedangkan ya, tentu mereka terbanyak lah. Tentu mereka punya perhatian juga di sana. Kenapa? Karena orang-orang yang muncul ini adalah orang-orang yang punya kepentingan dan mereka adalah calon pemimpin bangsa ini yang akan memimpin mereka semua. Tentu perhatian mereka tentang politik pilpres ini tentu juga ada. Tetapi tidak sefanatik sebagaimana para loyalis kandidat yang ada. Yang lain. Tuh. Dan yang kedua adalah yang saya lihat ini ya, soal masalah asas manfaatnya gitu. Kehadiran Anies di situ misalnya tadi dia menjawab pertanyaan-pertanyaan orang gitu ya, misalnya sampai pada kacamata itu etalase berapa Pak gitu kan, searching lagi dia
dia upayakan untuk tetap menjawab pertanyaan. Ini saya kira keren, Pak. Selain daripada mereka menjawab pertanyaan para panelis di debat-debat, mereka juga menyediakan sarana untuk publik itu yang tidak punya akses untuk bisa bertanya langsung kepada mereka, itu bisa bertanya kepada mereka. Dan saya kira harusnya seperti ini. Dan Pak Anies memang melihat situasi hari ini, saya kira dia jeli gitu ya, di dalam memanfaatkan situasi hari ini gitu. Dia mampu memanfaatkan media sosial hari ini yang notabene gitu ya, penggunanya adalah kelompok milenial gitu ya. Dan Gen Z. Nah, dan Gen Z itu dia kemudian masuk ke dalam dan menawarkan gitu ya, menawarkan konsep-konsep gitu, atau hadir di situ sebagai bentuk bagian daripada calon kepala negara yang siap secara mental gitu ya, untuk kemudian bisa menjawab segala pertanyaan-pertanyaan orang yang dimuarakan kepadanya. Sehingga tadi sebatas pada pertanyaan kacamata di etalase apa itu pun dia jawab gitu, ya kan? Itu menarik saya kira, dan memang harus seperti itu. Ketimbang harus mengeluarkan uang banyak, kos banyak untuk print baleho, ya kan? Spanduk-spanduk, poster, yang dimana itu tidak kemudian membuat mata kita menjadi indah. Kotori jalan. Ya, mengotori pemandangan, ya kan? Justru kita menjadi terganggu dengan spanduk-spanduk yang ada, sehingga estetika daripada lingkungan kita sudah tidak lagi tergambarkan dengan baik. Yang ada adalah warna-warni daripada spanduk dan bendera-bendera yang ada. Nah, jadi saya kira lebih efisien media sosial hadir di situ dengan narasi-narasi dan siap dengan mental untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anak bangsa itu. Keren banget, saya apresiasi. Saya pribadi ya, terlepas daripada urusan politiknya, tapi saya lihat sebagai pengguna media sosial juga gitu, dan sebagai bagian daripada yang menarik juga kita kemudian ikut serta di dalam urusan politik ini tanpa harus fanatik kepada satu pihak gitu. Kita tetap objektif, berada di, kurang lebih kalau bahasa agama kita adalah kita ini sebagai kelompok ummatan wasatan gitu ya, kelompok pertengahan yang tidak ke kiri, tidak ke kanan gitu, tetapi berada pada posisi di mana untuk melihat konsep dari setiap kandidat ini dengan secara objektif untuk bisa kemudian memberi pandangan menyangkut masalah itu. Jadi untuk keterlibatan Pak Anies untuk menggunakan salah satu platform media sosial ini sebagai bentuk sarana untuk mengedukasi masyarakat, saya kira tepat. Kenapa? Karena ini adalah amanat daripada konstitusi kita. Amanat dari undang-undang kita, undang-undang pemilu kita, yang kemudian mau menegaskan atau mengharuskan setiap peserta pemilu itu, termasuk Pak Anies ya, untuk selalu mengedepankan edukasi politik kepada masyarakat. Jadi pendidikan politik kepada masyarakat itu. Nah, jadi saya kira salah satunya bisa yang tadi. Ya, jadi ini saya kira tepat, dia inheren ya, inheren dengan sejalan dengan pesan-pesan undang-undang kita. Jadi saya kira ini harus juga ditiru dan dilakukan oleh para capres-capres lainnya juga. Capres yang lainnya kalau nggak salah itu kemarin mereka masih mempertimbangkan. Nah, itu nggak tahu alasan mereka apa, tapi katanya sih gitu. Waduh. Jadi itu justru kemudian menampilkan ramah tamah kan kepada publik, bahwa saya ini bukan hanya saja calon pemimpin yang akan nantinya tegas dalam urusan kebijakan, tetapi juga akan ramah tamah kepada setiap anak bangsa. Nice. Saya kira pesan-pesan seperti itulah yang harus ditaburkan gitu. Dan media sosial ini ketimbang harus dipenuhi dengan goyangan-goyangan gemoy, lebih baiknya adalah dengan pesan-pesan bermanfaat seperti ini, pendidikan-pendidikan politik yang bermanfaat kepada anak bangsa. Ya, bangsa ini harus dididik untuk menjadi cerdas, bukan dididik untuk goyang. Ya kan? Sudahlah, kita sudah terlalu banyak goyang sana sini gitu ya. Setelahnya capek lapar Pak, ya kan? Mending ya diberikan pendidikan politik yang baik gitu. Jadi seperti itu, saya kira itu ini luar biasa, dahsyat loh. Betul. Pak Anies walaupun usianya sudah tua, ya kan? Tetapi pikirannya kekinian, mudah sekali dan sekali ya. Jadi hal ini pun juga harus dilakukan oleh yang lain. Pak Prabowo, ya kan agak sedikit muda-muda, goyang gemoynya kan. Ya. Jadi saya kira ya tidak hanya saja goyangnya yang harus ditaburkan untuk menghibur masyarakat, tetapi juga kemudian tampil di tengah-tengah masyarakat melalui platform media sosial yang dimana penggunanya jauh lebih besar, gitu, untuk
memberikan apa namanya sikap ramah tamah tadi, menunjukkan sikap ramah tamah, lalu kemudian show kepada mereka tentang konsep 5 tahun Indonesia ke depan. Jadi seperti itu yang saya kira ini yang harus dilakukan, dan Pak Anies dalam perkara ini kita jempol. Ya, jempol ya, nomor 1 juga. Oh iya, kita jempol begini. Ini masih setengah. Jempol. Berarti itu efisien ya. Efisien, karena itu efisien sekali. Dan kampanye juga kan sih. Ya, dan itu kan tidak perlu harus jalan sana sini kan, tidak menguras tenaga kan. Pak. Iya, cuman duduk. Itu kan cuma menyita kota, tapi masa ya sih sekelas mereka nggak ada kota, ya kan? Nggak mungkin. Lo biaya misalnya di jalan aja punya kota. Dan biaya untuk pilpres saja bisa. Kok masa untuk cuman sebatas untuk tampil di hadapan bangsa Indonesia sendiri kok masih kikir gitu bahasanya. Jadi memang itu efisien karena tadi tidak terlalu membutuhkan biaya besar untuk print baliho sana sini, cetak baliho sana sini gitu, sehingga mengganggu pemandangan, dan itu belum tentu kita lihat juga kan. Yang ada cuma dimakan angin gitu, dirusak oleh mereka. Setelahnya selesai gitu. Jadi, kalaupun kita lihat mungkin di lampu merah aja tuh. Iya, dan itu berhenti aja. Betul. Dan saya pun jarang nonton itu. Bosan saya. Dan lebih efisien itu adalah itu tadi media sosial kan, karena hari ini orang lebih cenderung menggunakan banyak waktunya untuk media sosial ketimbang harus melihat spanduk yang ada di pinggiran jalan. Karena itu juga beresiko terhadap kondisi kita, Pak. Kalau ente lagi sedang bawa motor, lihat balik, nggak tahu-taunya macet, nabrak, Pak. Jadi memang itu efisien, sedikit efisien karena kurang begitu mencelakakan banyak orang kan. Jadi seperti itu. Mas Ahmad, terima kasih banyak ya. Untuk, atau ada pesan lagi? Udah cukup. Udah cukup ya? Yang penting hari Jumat ini jangan lupa sholat. Oh iya, baik teman-teman sekalian, itu saja. Dan ini adalah pandangan kami. Silakan bagaimana, terlepas daripada itu semua, bagaimana pandangan teman-teman, silakan dituangkan di kolom komentar. Pokemon, mari kita dukung, kita dorong para capres kita, cawapres gitu ya, dan para caleg-caleg kita untuk selalu menaburkan politik gagasan di tengah-tengah kita gitu ya, baik melalui platform media sosial ataupun kemudian turun langsung ke hadapan rakyat secara nyata gitu ya. Mereka harus menaburkan politik gagasan mereka tentang konsep 5 tahun Indonesia ke depannya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.